Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Maulana dari Agribisnis kelas C dengan NPM 235009095. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang perubahan peraturan Menteri Pertanian dari yang lama ke yang baru. Yang pertama yaitu peraturan Menteri Pertanian nomor 18 tahun 2018 ataupun peraturan lama. Di mana dalam peraturan lama fokus utama yang menjadi pembahasannya yaitu yang pertama dalam segi pengembangan kawasan pertanian yang berbasis korporasi petani, di mana di dalamnya menekankan tentang suatu pentingnya korporasi petani dalam meningkatkan produktivitas dan juga daya saing di dalam sektor pertanian. Kemudian yang kedua yaitu dari aspek pedoman pengembangan, di mana di dalamnya menyediakan pedoman untuk pembentukan dan juga pengelolaan korporasi petani, termasuk aspek legal, organisasi, dan juga manajerial. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas, di mana di dalamnya mengedepankan tentang pelatihan dan juga pengembangan kapasitas petani dalam manajemen usaha pertanian. Kemudian yang kedua yaitu peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2024, yaitu peraturan baru, di mana fokus utama di dalamnya yaitu yang pertama pengembangan kawasan pertanian, di mana di dalamnya menekankan suatu pengembangan kawasan pertanian yang lebih holistik dan juga berkelanjutan ke depannya tanpa terbatas pada suatu korporasi petani. Kemudian yang kedua yaitu inovasi dan juga teknologi, di mana mengedepankan penggunaan inovasi dan teknologi dalam praktik pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan hasil. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan berkelanjutan, di mana di dalamnya juga menekankan pentingnya tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan juga ramah terhadap lingkungan. Kelebihan dan kekurangan peraturan lama. Keuntungannya yaitu yang pertama dari segi pemberdayaan korporasi petani, di mana di dalamnya memfasilitasi pembentukan suatu korporasi petani yang dapat meningkatkan daya tawar dan juga akses terhadap pasar. Kemudian dari segi pengelolaan terstruktur, di mana memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan usaha pertanian secara kolektif. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi peningkatan kapasitas, di mana di dalamnya menyediakan pelatihan dan juga pengembangan keterampilan untuk petani guna meningkatkan produktivitas. Kemudian kekurangannya, yang pertama yaitu fokus menjadi terbatas karena terlalu fokus terhadap korporasi petani, sehingga yang mungkin tidak relevan untuk semua petani, terutama petani kecil. Keuntungan dan kerugian peraturan Menteri Pertanian yang baru. Dari segi keuntungannya, yang pertama yaitu dalam segi pendekatan holistik, di mana di dalamnya mengedepankan suatu pengembangan kawasan pertanian yang lebih luas tentunya dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan juga sektor pribadi. Kemudian yang kedua yaitu fokusnya pada keberlanjutan, di mana menekankan praktik pertanian yang berkelanjutan dan juga ramah terhadap lingkungan, yang penting untuk keberlangsungan sumber daya di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi inovasi dan juga teknologi, di mana di dalamnya yaitu mendorong penggunaan teknologi dan juga inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga hasil pertanian. Kemudian dari segi kekurangan peraturan baru yaitu yang pertama kurangnya pedoman yang lebih spesifik. Tanpa fokus pada korporasi, mungkin ada kurangnya panduan bagi petani yang ingin membentuk suatu asosiasi ataupun koperasi.
Di mana yang kedua yaitu tantangan dalam koordinasi, di mana keterlibatan banyak stakeholder dapat mempersulit pengambilan keputusan dan juga koordinasi dalam pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi yang rumit. Pendekatan holistik memerlukan sumber daya yang lebih besar dan juga kolaborasi yang lebih intensif yang bisa menjadi tantangan di lapangan. Tanggapan tentang perubahan peraturan Menteri Pertanian dari yang lama ke yang baru. Yang pertama yaitu dari segi kebutuhan untuk adaptasi perubahan peraturan. Peraturan ini menunjukkan respon terhadap dinamika dan juga tantangan baru di dalam sektor pertanian. Dengan mencabut peraturan lama yang terlalu terfokus pada korporasi petani, peraturan yang baru muncul untuk upaya menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan lebih berkelanjutan tentunya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi pendekatan holistik, peraturan baru lebih menekankan tentang pentingnya keterlibatan sebagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah itu sendiri, lembaga penelitian, dan juga sektor swasta. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengembangan kawasan pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada keberlanjutan dengan menekankan praktik pertanian yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Peraturan ini mencerminkan suatu kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan juga keberlangsungan hidup petani.